kehidupan yang kami alami. Haleluya. Sesuai dengan rencana Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, penghiburan, pertolongan. Haleluya. Kemampuan untuk terus bertahan, untuk terus maju di dalam Engkau. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, menjagai, melindungi kami, memampukan kami untuk tetap bertahan, tetap taat, tetap setia
dan terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Untuk menggenapi segala kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami kagum akan Engkau, karya-Mu luar biasa. Haleluya. Tak terjangkau oleh akal pikiran kami Tuhan. Namun Engkau Tuhan senantiasa memberikan kami pertolongan-pertolongan, pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian sekali lagi dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kekaguman. Sungguh Tuhan itu tiada tandanya, tiada bandingannya. Janji kebenaran firman-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Engkau segera menggenapi janji-Mu Tuhan. Engkau datang kembali untuk membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu, tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami semua, beri kuat kuasa darah-Mu, urapi kami semua Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, baik kami jemaat Tuhan. Engkau sucikan, Kau urapi semuanya, sehingga pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Allah. Kau urapi dengan kuasa dari tempat yang sangat tinggi. Biarlah kebenaran firman-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan, teguran, didikan, ajaran bagi kami untuk boleh tetap
tetap setia, taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi, Kau tibakan di tempat ini bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Seberapapun kita yang hadir di tempat ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwasannya akan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terlebih waktu-waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita. Marilah kita puji Dia. Kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Apapun proses hidup yang Tuhan izinkan, kalau kita memiliki Allah yang dahsyat, kita tidak usah takut dan khawatir. Haleluya.
mendoakan, saling mengasihi. Sungguh indah hubungan kita, terlebih di dalam keluarga ya. Kalau kita terjalin hubungan yang saling mengasihi, saling mengerti satu sama yang lain, saling mendoakan, kita pasti akan kuat dan berkat Tuhan yang akan menyertai kita. Haleluya. Mari kita pujikan pujian.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya ujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati kami semuanya dengan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Haleluya, Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang maha tahu, dan juga Allah yang mau tahu keadaan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Allah. Pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan. Haleluya. Apa itu hidup berkelimpahan? Hidup berkelimpahan adalah hidup yang terus mengalami pengudusan setiap saat. Hagiasmos, pengudusan setiap saat. Kita lihat dari awal ya. The full life we can have. Hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu bisa kita miliki karena Kristus telah menggenapkan semuanya di atas kayu salib. Dia telah menang, dia mati, dia bangkit. Dia mati menebus dosa kita, dia bangkit, dia menang, dia naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Saat ini dia berdoa untuk kita sehingga kita bisa memiliki hidup berkelimpahan. Haleluya. Dan dia akan datang kembali. Kita saat ini menantikan kedatangannya, dan saat menantikan kedatangannya kita terus mengalami pengudusan. Haleluya. Terus dibentuk sampai nanti Wahyu 22:21 kita menjadi God's holy people, umat Allah, umat milik Allah yang kudus. Haleluya. Semuanya ada di Roma 12-16 ya. Roma itu lengkap. Roma 1-11 itu karya Kristus. Roma 12-16 itu kita terima karya Kristus. Hidup berkelimpahan itu artinya apa? Artinya kita hidup dalam karya Kristus. Kita hidup dalam kemenangan Kristus. Haleluya. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodos tanggal 8 ya. 8 Februari 2026. Puji Tuhan. Jadi ini kita pegang dulu ya, judulnya kita pegang. Hidup berkelimpahan itu bisa kita miliki. Haleluya. Kalau bicara hidup berkelimpahan, jangan hanya mikir cuma sehat, punya uang dan lain sebagainya. Bukan itu. Hidup berkelimpahan itu adalah hidup dalam anugerah, terus berjalan dalam hadirat Allah, terus bekerja untuk kemuliaan Allah. Itu hidup berkelimpahan, terus nyambung ya. Hidup berkelimpahan adalah hidup yang tidak pernah terputus, terus nyambung sama Tuhan. Tandanya hidup berkelimpahan itu waktu kita belajar nomor 1 ya, 1 Tesalonika 5:17. Itu hidup berkelimpahan. Roma 12-16 itu dirangkum jadi 1 Tesalonika 5:17. Itu hidup berkelimpahan. Tetaplah berdoa. Berdoa itu apa? Firman ini semua 773692 kata kita miliki, kita pakai 70 jam. Setiap 70 jam dalam kehidupan kita pakai buat makan firman. Makan firman, makan firman, baca firman. Itu hidup berkelimpahan. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Ini semua 5:17 kita pernah belajar ya. Matius 5:17 semua. Dia sudah menyelesaikan ya. Roma 5:17. Kita terima hal-hal yang luar biasa ya. Kasih karunia anugerah berlimpah. Yesaya 5:17. Kita itu domba dipelihara dalam penggembalaan.
Yohanes 5:17 semua. Allah terus bekerja di dalam kita. Gandeng sama apa itu? 1 Tesalonika 2 ayat 13. Kita percaya. Bertobat itu percaya. Dosa itu apa? Dosa itu saat kita tidak percaya. Ingat Hawa. Hawa itu dosa bukan karena makan buahnya, itu bukan karena itunya. Awalnya bukan karena itu, tapi karena meragukan firman Allah. Hasilnya meragukan firman itu, dia tidak percaya firman, dia makan buah dan dia mati. Jadi poinnya bukan dimakan buahnya itu. Tuhan bilang jangan dimakan. Dia tidak percaya, tidak taat, tidak dengar, ya. Haleluya, haleluya. Jadi ingat ya, anak Allah bicara tentang bertobat. Bertobat itu percaya. Allah Bapa bilang dengar. Anak Allah Matius 4:17, Allah Bapa Matius 17 ayat 5. Allah Bapa dengar. Dengar itu taat. Kalau tidak taat itu namanya tidak dengar, ya. Percaya, taat, kemudian mempelai. Kita mempelainya bersama Roh Kudus. Wahyu 22 ayat 17. Kita punya kehidupan yang berbagi, membagikan kasih setia yang telah kita terima. Marilah, kita sudah diundang, kita masuk, kita hidup yang mengundang. Nah ini ya, tetaplah berdoa terus. 5:17 itu hidup berkelimpahan. Ternyata hidup berkelimpahan itu hidup yang bisa tetap terus nyambung, tidak pernah terputus. Itu hidup berkelimpahan. Jadi jangan salah artikan hidup berkelimpahan itu uangnya banyak, nggak ada masalah, sehat, itu hidup berkelimpahan. Bukan itu ya, bukan itu hidup berkelimpahan. Saya sering bilang, orang kaya sama pengemis Lazarus itu yang hidup berkelimpahan yang mana? Haleluya. Pengemis Lazarus ini hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu seperti Henokh, keep walking in God's presence, terus berjalan di hadirat Allah. Keep working for God's glory, seperti Elia, terus bekerja untuk kemuliaan Allah. Orang yang bekerja untuk kemuliaan Allah, dia tidak akan bekerja separuh-separuh. Apapun yang dia lakukan, dia akan melakukannya segenap hati, seperti untuk Allah, bukan untuk manusia. Kolose 3:23, Ratapan 3:23, karena kita menerima setiap hari baru kasih setia. Jadi kita membiarkan Roh Allah, firman itu bekerja di dalam kita. 1 Tesalonika 2:13, ingat ya, percaya. Nanti kalau kita percaya, firman itu bekerja. Haleluya. Oke, sehingga kita mengalami hagiasmos. Hagiasmos itu pengudusan. Ayatnya hagiasmos di mana? Masih ingat? 1 Petrus 1 ayat 2. Perhatikan. 1 ayat lengkap semua. Itu pengudusan. Tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Kita itu mengalami pengudusan. Kita dipanggil, dipilih, dan kita terus kedapatan setia, tetap dalam panggilan, tetap dalam pilihan. Kuncinya itu hanya firman. Saya sudah melihat banyak kehidupan ya sampai saat ini ya. Sebentar lagi saya itu sudah 65 ya. Saya melihat kalau kita masih diberi umur 60 ke atas, itu Tuhan punya maksud. Jadi jangan hidup sia-sia. Tidak ada anak Tuhan yang 1 detik hidupnya sia-sia. Terus kita jadi pendoa. Haleluya, haleluya. Saya melihat hanya firman, pegang. Ingat ya, Ibrani itu banyak, tapi kuncinya di Ibrani 6:19. Melabuhkan pengharapan kita sampai ke belakang tabir. Ibrani itu 13 Watsal itu kuncinya di Ibrani 6:19. Itu ternyata artinya adalah dibawa masuk. Dikuduskan itu dibawa masuk ke dalam perhentian penuh.
Perhentian penuh itu sepenuhnya Tuhan yang bekerja di dalam kita. Jadi sudah bukan kita sendiri. Nanti hidup itu akan enak, ringan, tidak berat ya. Tidak ada lagi sambat, ngeluh, ngersulo, bersungut-sungut itu berontak ya. Kita penuh syukur. Kita bisa mengatakan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu bahasa aslinya terus dalam penggembalaan Tuhan adalah gembalaku, I shall not want. Kita sudah tidak ingin apa-apa lagi. Cukup. Aku tidak akan takut, aku tidak kekurangan. Sama seperti Mazmur 73. Hanya Engkau yang kuingini, hanya Engkau. Hanya firman. Sudah tidak kepingin macam-macam. Firman ini cukup. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 2. Ini kita baca ya, kita terima. Ini hagiasmos, yaitu orang-orang yang dipilih. Mari kita bersyukur. Saat membaca 1 Petrus 1 ayat 2, kita bersyukur. Ini adalah salam Kristen. Orang Kristen itu kalau memberi salam itu seperti ini. Saya melihat kalau pidato semua mereka mengucapkan salam dalam semua agama. Dalam agama Kristen mereka mengatakan shalom. Haleluya. Tidak semua orang bisa mengatakan haleluya. Ini benar-benar tidak bisa loh. Ada orang yang benar-benar tidak bisa ngomong haleluya. Dia tidak bisa keluar ngomong haleluya. Sebab itu saya terus mengatakan haleluya, haleluya, haleluya sampai Wahyu 19. Itu nyanyian kemenangan. Wahyu 19 ayat 4. Terus amin, haleluya. Amin. Seluruhnya, meskipun namanya perjanjian. Orang ngertinya perjanjian lama, perjanjian baru. Semua sudah digenapkan. Baca firman. Supaya kita jadi orang yang kuat. Haleluya. Di Yohanes 16 itu ada definisinya dosa. Itu ada semua. Kebenaran, penghakiman, dosa itu apa? Tidak usah macam-macam, tidak usah lihat dari kamus. Dosa itu ada di Yohanes 16. Tidak percaya itu dosa. Saat Hawa tidak percaya firman, itu langsung jatuh dalam dosa. Efeknya jatuh dalam dosa itu apa? Ya makan buah ini tadi. Tidak percaya, melanggar, berontak, meragukan kasih Allah. Itu dosa. Makanya kita dikatakan bertobat itu dosa. Apa itu dosa? Dosa itu tidak percaya. Perhatikan baca firman. Banyak orang yang bingung, tidak boleh makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Bingung, tidak boleh makan ini. Firman mengatakan yang masuk mulut itu nanti keluar. Yang bahaya ini yang keluar dari mulut, itu yang bahaya. Firman ada semua. Banyak orang mikir tidak mau makan ini, tidak mau makan ini, tidak mau makan ini, tapi tidak mikir apa yang keluar dari mulut. Ngomong seenaknya, ngomong sembarangan, komen sembarangan. Yang keluar dari mulut itu dari hati. Hati itu, hati, pikiran, angan-angan itu keluar. Yaitu isinya. Pengen tahu isi hati seseorang? Lihat aja dia ngomong apa. Yaitu isi hatinya. Isi hati kita harus seperti tabut. Tidak ada kayunya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Isinya firman, keluarnya firman. Firman itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu hikmat. Jadi ngomongnya itu hikmat, bijaksana. 1 Korintus 1 ayat 24. Firman itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Firman itu kuasa. Jadi kita ngomong itu ada kuasanya. Ibrani 4 ayat 12. Baca firman. Hidup dalam kuasa. Hidup dalam kuasa menggenapkan seluruh kehendak Allah. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin pakai kuasa Allah. Dia bisa membangkitkan orang mati dan lain sebagainya, tapi tidak hidup dalam kehendak Allah. Dan Tuhan bilang tidak kenal.
engkau melakukan kejahatan. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu di luar kehendak Allah, semuanya kejahatan. Jadi kita harus sepenuhnya hidup dalam kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Ya firman Allah. Yohanes 7:17, Wahyu 7:17. Sebab itu baca. Banyak orang yang tidak tahu kehendak Allah karena tidak mau baca. Kalau perlu disalin, firman ini disalin ya. Di kertas saya kalender itu dulu 1 ya. Sekarang kalender ini ada 4. Believe it or not ya, kalender dulu saya cuma 1 ini loh, sekarang ini bisa 4 yang namanya kalender, numpuk 4. Jadi kalau nyopek saya bisa dapat 4. Tulis. Haleluya, haleluya. Penuh syukur. Lihat pengaturan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang lain loh, Hagiasmos. Dikuduskan oleh Roh. Kita ini orang kudus. Roma 5 ayat 5. Roh Kudus telah dikaruniakan, kasih Allah telah dicurahkan. Jadi kita pakai kasih Allah, itu firman. Jadi semua firman itu 7, 7, 3, 6, 9, 2 katanya banyak ya. Itu 1. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, satu kesatuan, suami istri, semua keluarga, jemaat, satu kesatuan, 1. Tadi Bu Rusin sudah bilang ya, betapa indahnya kalau bisa merasakan. Jadi nolong itu bukan hanya yang kelihatan. Keluar timbul doa, mendoakan. Tuhan Yesus itu pendoa syafaat, Ibrani 7:25. Kita ingat Ibrani 9:14, kita bisa ibadah ini karena korban Kristus. Jadi sudah tidak ada lagi Tuhan berkati umatmu yang sudah berkorban. Umat Tuhan itu tidak ada yang berkorban. Umat Tuhan itu menerima korban Kristus. Dan umat Tuhan itu terus menaikkan syukur. Korban syukur, menaikkan syukur. Jadi tidak merasa korban terus ya. Tuhan berkati kembali anakmu yang sudah korban. Kita itu sudah terima berkat ya. Sampai sekarang masih banyak salah kaprah. Soalnya kebiasaan. Kalau doanya tidak nurut kebiasaan, kok sepertinya orang tidak bisa berdoa gitu ya mungkin ya. Jadi sudah kebiasaan. Kita itu sudah terima warisan 2 kali ganda. Kita itu sudah terima berkat. Berkat keselamatan, kebahagiaan. Haleluya, haleluya. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Nah ini kita bisa taat itu karena ada proses hagiasmos ini tadi. Kita dikuduskan oleh roh di dalam kita. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Sehingga kita punya Roh Kudus itu, kita punya hikmat, wisdom, counsel, strength. Kita punya wisdom, hikmat. Kita bisa menasehati, counsel, strength. Kita punya kekuatan. Banyak itu di situ. Kita bisa takut akan Tuhan. Yeremia 32 ayat 40. Terus firman itu masuk terus. Saya kalau dengar orang firman, yang cocok sama firman, saya langsung tulis ayatnya. Keluar ayat-ayat. Haleluya. Dan ini penting ini. Menerima percikan darahnya itu setia. Waktu Yesus disalib, menerima percikan darahnya itu berarti kita jadi sama seperti Yesus. Posisi kita dekat sama Yesus. Kabut itu ada percikan darah. Kita bisa mendengar pimpinan Tuhan. Tiap detik itu bisa tahu harus ngomong apa, harus berbuat apa. Tek-teknya itu bisa tahu terus ya. Kiranya ini untuk memperhalus ya. Tapi ini kita sudah terima semua ya. Kita sudah pasti menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Ini berkat yang luar biasa. Ini warisan ganda. Yesaya 35:10, Yesaya 51:11, Yesaya 61:7. Nanti diulangi semua di YouTube. Saya kirimkan nanti semua.
ada semua nanti. Kita itu memiliki sukacita abadi. Haleluya. Warisan ganda. Kalau terus kita ingat itu, kita itu sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Sudah ngomongnya apa? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, cuma itu. Dalam penggembalaan Dia membuat aku berbaring di padang rumput hijau. Dia memimpin aku di air ke air yang tenang. Gadamu dan tongkatmu, kita terus dalam pengajaran, penggembalaan. Caranya terus dalam pengajaran dan penggembalaan apa? Terus baca, renungkan. Mazmur 1 ayat 1, Asre, berbahagia, ASHRE, berbahagia, terus merenungkan firman. Keluar itu doa terus ya, makin melimpah. Coba dicek ya, hidup kita itu dicek. Nomor 1, bersukacita. Hafal semua ya, bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5:16. Bersukacita itu bicara tentang Roh Kudus. Bersukacita ini bicara tentang baik. Baik itu apa? Baik itu terus dipimpin Roh Kudus ya. Saya menerima khotbah dari agama saudara kita ya. Seorang kiai yang sudah tua. Dia ngomong, yang penting itu hatinya baik. Percuma awakmu poso, sholat, wiritan sembarang kalir nek hatimu kosong. Saya dengarkan. Kalau saya dengarkan, kita terima itu, kita dengarkan, apa yang kita ambil? Kita bersyukur. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat hati kita baik. Dengan usaha manusia, tidak ada yang bisa. Saya menerima lagi dari semua ajaran. Ajarannya tuh macam-macam, semua ajaran, Hindu, Buddha, Islam, semua. Mereka dengan usaha sendiri. Kita atas kasih karunia, Efesus 2 ayat 8. Itulah kasih karunia. Itulah Injil, berita kesukaan. Sekarang berita kesukaan sudah masuk TV loh. Semua di YouTube ada, dijelaskan jelas ajaran agama ini, intinya ini. Dan kalau di agama Kristen itu menerima anugerah. Ada yang harus melewati rambut dibelah 7 ya. Apakah bisa kita? Haleluya. Akhirnya mereka yang mempelajari sungguh-sungguh, akhirnya mereka menerima, saudara-saudara kita yang akhirnya menerima kasih karunia ya. Seperti Bapak Yusuf Roni almarhum ya, saya banyak menerima juga pelajaran-pelajarannya. Bagaimana dia mengalami penyiksaan di penjara ya, tapi dia tetap pegang Yesus. Ibrani 6:19 itu sama dengan Keluaran 19 ayat 6. Gampang ya? 6:19. Keluaran itu temanya itu di Keluaran 19 ayat 6. Jadi Keluaran sama Ibrani ini nyambung. Kita dikeluarkan dari perbudakan masuk ke dalam perhentian. Keluaran 19 ayat 6. Harta kesayangan kita itu harta kesayangannya Allah. Dibawa masuk, dikeluarkan dari perbudakan, didukung atas sayap Raja Wali. Haleluya. Kita harus terus sadar. Kalau orang terus sadar seperti itu, dia tidak akan takut, khawatir dan macam-macam. Berita sekarang sudah macam-macam ya. Tapi tidak takutnya bukan karena orang dablek, beda ya. Orang dablek juga tidak takut, tidak ngurus dia. Tapi kita punya Kristus, kita terlindung. 1 Yohanes 5:18 mengatakan kita tidak terjamah.
itu ternyata adalah sampai bicara tentang antikris. Kita tidak akan masuk zaman antikris, tidak terjamah. Haleluya, haleluya. Kita dalam perlindungan sepenuhnya. Hagiasmos itu ada 2 ayatnya. Di 1 Petrus 1 ayat 2 sama 1 Tesalonika 5 ayat 23. Itu ayat untuk pengudusan, hagiasmos. Perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga, tidak ada itu ya, semoganya ya, itu terjemahannya untuk memperhalus. Langsung masuk. Allah damai sejahtera. Allah itu firman, Yohanes 1 ayat 1, sebab itu baca ya. Damai sejahtera kita akan mengalir. Yesaya 48 ayat 18, 19. Itu gabung semua loh. Yesaya 48 ayat 19, perhatikan bunyinya. Israel dipersatukan kembali setelah dicerai-beraikan itu tahun 1948. Yesayanya 48 ayat 19, dibaca. Semua Tuhan bicara itu semua nyambung di sini jadi satu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ini hagiasmos. Kita itu terus diproses, dibersihkan terus, dibersihkan. Jadi kalau ada orang yang masih terus ditegur, dibilangi, dia merasa bosan, itu dia tidak mau masuk dalam pengudusan. Tapi kalau sadar, dia merasakan kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu kehendaknya Tuhan. Dan semoga, perhatikan di sini 3, roh, jiwa, dan tubuhmu. Firman ya yang bilang, kita terima firman. Dikuduskan itu ditebus. Ditebus itu artinya dikuduskan. 1 Korintus 1 ayat 24, 30. Ditebus itu dikuduskan, dibenarkan. Roh, jiwa, dan apa? Tubuh. Jelas ya. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Haleluya. Apapun keadaannya, mungkin keadaan kekurangan, mungkin keadaan sakit, mungkin masih masalah secara manusia, tapi kita pegang firman. Kita hidup oleh iman, bukan dengan penglihatan. Secara penglihatan mungkin kebanjiran dan lain sebagainya. Kita lihat pakai iman, kita jalan dengan iman. Kita itu terpelihara sempurna. Jadi jangan pakai pikiran-pikiran manusia. Sempurna apanya Bu Hendy? Kalau saya kekurangan, sakit, saya kebanjiran, saya mengalami ini. Masih ingat ya di Ragi Kejadian 1 ayat 31, sungguh amat baik. Yakobus 1 ayat 17, pemberian baik, anugerah sempurna. Haleluya. Terus ya, itu satu kesatuan, terus kita terima. Apapun keadaan kita. Ulangan 8 ayat 16, Tuhan itu mau berbuat baik pada akhirnya. Ayub 42 ayat 2 sampai tahu bahwa rencana Allah itu tidak ada yang gagal. Haleluya. Sampai Ayub 14 ayat 5, tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Semua diatur sempurna. Sehingga kita tetap tenang dalam cara Allah, sabar menunggu waktu Allah, bisa mendengar suara Allah, menikmati setiap detik kehidupan. Detik kehidupan itu dinikmati, bersyukur, melangkah dalam rencana Allah. Begitu terus ya. Dimanapun kita terus melangkah dalam rencana Allah, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Diapakan ya? Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa kehendak Allah dalam hidup kita? Dimanapun kita berada, siapapun yang kita jumpai, sampai orang bisa melihat Kristus dalam kita dengan tak bercacat. Perhatikan, lengkap ya. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat.
usah khawatir ya. Kita ini cuma berapa yang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sempurna 7 ya. Yang lainnya tidak kelihatan. Malaikat datang ya di sekolah minggu. Di sekolah minggu ada berapa? Ana, Vindo, ya, Nonik 2 ini ya. Anaknya Bus ini ya. 6. Haleluya. 7 sama 6, 13, bagus ya. Haleluya. Bersyukur. Jangan dilihat secara manusia. Jangan membuat kita lemah. Kita tahu maksudnya Tuhan. Tuhan pasti punya maksud. Haleluya. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sekarang ya. Ini nyambung dari tadi ini. Yang nomor 3 sekarang, bersyukur. Bersyukur itu bicara tentang firman Allah. Kalau tadi berdoa itu bicara tentang iman, bicara tentang setia, tetaplah berdoa yang nomor 2 ya. Yang nomor 3, haleluya. Nomor 3, bersyukur itu bicara tentang firman Allah. Jadi kita lihat seberapa banyak firman Allah menguasai hidup kita, bisa kelihatan cara hidup kita. Hidup yang penuh syukur adalah hidup yang dipenuhi firman. Mazmur 119 ayat 7. Kalau hidupnya sih bersungut-sungut, ngeluh, sambat dan macam-macam, itu masih ada ruang yang kosong. Hidup kita harus dipenuhi, dikuasai, dipenuhi firman. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya, ini kehendak Allah ya. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Ada 3 ya, jadi ya. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Ini cahayanya orang Kristen. Orang Kristen penginjilan tidak usah ngomong macam-macam. Tapi kalau hidupnya hidup yang bersukacita, berdoa dan bersyukur, orang bisa lihat. Itu cahaya. Seperti waktu ada cahaya, laronnya datang sendiri kan? Nyalakan saja lampu, laron pasti datang. Haleluya. Jadi bukan cuman getol bagi traktat, cuman getol penginjilan dan macam-macam, tapi hidupnya tidak bersukacita, berdoa, bersyukur, sambat ya. Merasa soro, sambat, tidak menghargai korban Kristus. Nah ini tadi ya, Hagiasmos tadi sudah kan. Ini ayatnya tadi di 1 Tesalonika 5:23. Ini sudah semua. Nah ini, kita punya hidup berkelimpahan karena Yesus sudah melakukan semuanya. Because of what Jesus has done. Itu Roma 1-11. Itu karya Kristus. Makanya kita punya hidup berkelimpahan. Roma 1-11 itu disingkat ada di dalam Matius 5:17. Perhatikan Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat ya. Dikira Yesus itu makan sama pemungut cukai dan macam-macam, dituduh meniadakan hukum Taurat ya. Kan dilihat cuma itu aja yang dilihat, yang kelihatan ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Perhatikan di sini, perhatikan gambar-gambarnya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan, makasih ya, makasih ya Pak. Ya, pada berkat. Haleluya. Aku datang, Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sudah.
Orang Farisi semuanya itu hafal Alkitab ini, hafal. Mereka tulis sampai ditulis di mana-mana, taruh, dibikin lagu supaya hafal itu dibikin lagu. Dulu saya waktu kecil hafalkan Kejadian kan pakai lagu kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yusak, Hakim. Zaman dulu caranya gitu. Rut pertama Samuel dan kedua Samuel. Pertama dan kedua raja-raja, dihafal. Pertama dan kedua Tawari, Esta, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, dan Amsal, Soleman, Al-Khatib, Syirul, Asya, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Nuduk, Yeremia, Ratapan, terus sampai Perjanjian Baru. Mereka itu seperti itu, hafal. Keturunan dari Adam, hafal mereka. Tempat-tempat perhentian, mereka hafal. Ini semua hafal. Ini semua sudah digenapkan oleh Yesus. Kita orang Kristen terus jangan hidup dumeh, sudah terima kasih karunia, hidupnya sembarangan. Itu menginjak-injak kasih karunia. Justru yang sudah terima kasih karunia, hidupnya itu harus lebih dihati-hati. Karena kita sudah selamat. Kita nurut firman bukan supaya selamat. Kita nurut firman karena kita sudah selamat. Orang yang sudah selamat tandanya apa? Hidupnya itu cocok sama firman. Kita menghargai keselamatan yang kita terima, itu kita hargai. Haleluya. Orang tua yang diberi anak, diberi titipan anak, dihargai. Itu anaknya Tuhan. Cara menjaga, cara mendidik, cara memberi contoh, jadi teladan. Haleluya. Haleluya. Sudah semua ya? Ayo dirangkum sebelum saya serahkan Bapak Gembala. Tadi tentang hidup berkelimpahan ya. Hidup berkelimpahan itu bisa menjadi milik kita karena korban Kristus. Bukan karena kebaikan kita, karena korban Kristus. Apa itu hidup berkelimpahan? Itu tadi kita mengalami pengudusan sehingga kita bisa bersukacita, berdoa, bersyukur. Masuk angin saya nggak hafal gini, gampang kan? Dihafal ya. 1 Tesalonika 5 itu satu pasal dibaca. Seperti Yohanes 1 itu dihafal, dibaca. Caranya nggak hafal gimana Bu Eli? Dibaca berulang-ulang, kalau perlu ditulis, tulis terus. Saya ini nulis ini tuh berulang kali ya. Ditulis terus, bersukacita, berdoa, bersyukur. Kita itu mengalami hagiasmos, kita terus dibersihkan terus. Saya tanya, baju ini kalau habis dipakai kan dicuci kan? Terus mengalami terus, hidup itu terus. Jangan bingung yang dilihat orang, apa yang dilihat Tuhan. Mata Tuhan itu melihat, Dia menyertai, melindungi terus. Haleluya. Orang yang sadar bahwa hidup dalam penyertaan Tuhan, dia hidupnya akan hati-hati ya. Ingat MTM, mata Tuhan melihat. Hidup takut Tuhan, bukan takut dihukum, bukan takut membuat Tuhan susah, menghormati. Takutlah, muliakanlah, sembahlah. Wahyu 14 ayat 4 ayat 7. Haleluya. Terus mengikuti Tuhan. Saya serahkan Bapak Gembala untuk diberi kesimpulannya ya. Hagiasmos, pengudusan itu adalah hidup berkelimpahan yang kita miliki di dalam Tuhan. Kita sudah punya Roh Kudus, punya kasih Allah. Kita ciptaan baru, 5:17 juga, 2 Korintus 5:17. Ciptaan baru, haleluya. Kita anak Allah, hidup dalam kuasa Allah. Saya serahkan Bapak Gembala. Tuhan, kita sudah menerima hidup dan berkelimpahan. Ya, haleluya. Kita sudah terima hidup, artinya ya kesimpulannya itu kita ini sudah punya kehidupan Kristus. Ya,
itu sudah punya semuanya. Allah menyerahkan Yesus, ya. Nyawanya anaknya itu diserahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Nilainya berapa? Nilainya korban Kristus itu tidak terhingga, tidak bisa dihitung sama uang. Ya. Berarti kalau kita ini sudah terima Yesus, ya, sudah terima semuanya. Roma 8 ayat 32. Nyawa aja diberikan, apalagi masalah uang, masalah kebutuhan. Pasti nggak diberi? Pasti. Ya. Roma 6 ayat Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Ya, bukan hanya jasmani, rohani juga Tuhan tambahkan. Haleluya. Semakin hari kita bisa makin mengerti firman Allah, ya. Sekarang ini zamannya luar biasa, ya. Mau belajar firman Allah dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore, 24 jam dapat firman luar biasa. Ya, istilah kasarnya itu sepertinya tidak perlu ke gereja lagi. Pembukaan rahasia firman Allah itu ya, lebih daripada kita datang cuma ibadah seminggu sekali, 2 kali. Ya, jadi sekarang ini kesempatan terakhir diberi firman itu, istilahnya kasarannya sampai blukek-blukek, banyak sekali. Dan kita kalau merenungkan itu, kita merasakan bahwa ini sudah saat terakhir. Tidak ada yang sepertinya sudah hampir 100% semua rahasia-rahasia firman Allah itu diceritakan, dibukakan. Salah satu contoh, ya, minggu lalu sudah saya sampaikan tentang Bahtera Nuh, gitu ya. Saya belum pernah dengar sampai sekarang ini, baru terakhir beberapa hari yang lalu saya dengar. Itu dibahas bagaimana 8 orang di kapal Nuh ini ngangoni binatang segitu banyaknya, apa gak legrek kalau nurut itu penelitian, mereka pasti mati. Gak kuat. Ya. Permisi bicara, EE-nya gajah, yang lain-lain itu bisa kok gitu. Makannya, minumnya, udaranya kuat, bau binatang segitu banyaknya, mati. Itu menurut pikiran manusia. Nah itu dibukakan, dengar, akhirnya kita bisa mengerti, luar biasa Tuhan itu. Ya. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya itu bukan sekedar enak numpak kapal, kerja setengah, bukan setengah, 3/4, bukan 3/4, hampir mati. Kita kan seringkali ngomong setengah mati, ya. Ini gak setengah mati gitu. Untuk keselamatan itu berarti, ya, orang bilang bayar harga. Jadi Nuh di kapal itu gak enak-enak, wow, goyang-goyang, lautnya luas, ya, setengah mati, ya, 3/4 mati, hampir mati. Tapi Tuhan yang memberi keselamatan. Jadi saudaraku, ini ya, memang kita melihat situasi akhir zaman. Kita terus minta kekuatan Tuhan untuk tetap sabar, bertahan, bersungguh-sungguh, ya.
sungguh-sungguh lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Hanya firman tadi yang memberikan kelimpahan itu. Ya. Kalau kita limpah dengan firman, ya, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 12 itu ya. Limpah dengan firman, kita tidak akan tersandung, tidak akan lemah, ya. Namun kalau melihat keadaannya rasanya, ya, melihat jemaatnya di BPS Terpodo ini 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ya. Dengan mata rohani 5.000, bahkan 50.000. Kalau saudara yang hadir ini sungguh-sungguh hidupnya seperti malaikat, ya, itu nilainya satu orang 10.000. Amin. Daud waktu perang sudah agak tua. Prajuritnya bilang, orang dekatnya bilang, "Pak, sampai gak usah melu perang. Sampai ini wis tuwa. Rego sampean ini podo mbek 10.000 prajurit." Bayangkan. Karena apa? Daud orang penting, pimpinan, raja, hidup dekat sama Allah. Itu nilainya tinggi sekali. Saudara saya ini walaupun yang dapat berapa ini, hadapan Tuhan itu puluhan ribu. Ya, saudara saya hidup kudus itu nilainya luar biasa. Kita memiliki hidupnya Kristus, limpah dengan firman Kristus. Ya, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, aku mau, Tuhan, aku mau belajar terus bertahan, bertumbuh, ya, sampai sama seperti Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita masukkan doa. Haleluya. Bapa di surga, Engkau yang memberikan pengertian yang lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup dengan hidupnya Kristus, yaitu dengan percaya akan firman-Mu, hidup oleh iman kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami limpah dengan firman-Mu Tuhan, maka segala keperluan jasmani, haleluya, Engkau menyediakan, Engkau mengadakan, Engkau memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau tak terpikirkan oleh pikiran akal manusia yang dangkal. Haleluya. Sebab itu tambah iman percaya kami, teguhkan kami, kuatkan kami, baca firman terus supaya iman kami semakin kuat, semakin tumbuh sampai sama seperti Kristus. Sebab Kristus yang memimpin iman kami, membawa iman kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, topang kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dengan belas kasihan dan kemurahan Bapa. Terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai sisa kehidupannya untuk mempermuliakan, mengagungkan, membesarkan nama-Mu. Saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan tolong pilih mereka, lawat mereka Tuhan, di mana mereka berada. Biarlah Roh Kudus terus bekerja mengingatkan mereka tetap menomorsatukan Tuhan, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan di mana mereka berada. Terima kasih Bapa. Himpunan mereka semua minggu depan tetap setia, boleh beribadah kembali di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan, semua daripada Engkau adanya, kami persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.